Oke, halo guys, selamat pagi guys. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Balik lagi di channel Lala Move Innova, sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamovan guys. Dan tepat di hari Jumat tanggal 16 ya harusnya ya, tanggal 17 Oktober ya, kita kembali lagi online ya, Nah, ini dia guys. Kita online di daerah Jatake, bukan Jatake, di daerah Industri Manis ya. Tetapi kalau gue biasanya ngetem dan mangkalnya itu di daerah Indomaret guys. Indomaret yang gede di depan ya. Cuman hari ini kayaknya lagi crowded banget nih pagi ini. Di jam berapa sih? 7.35. Oh, masih pagi banget, 7.35. 7.35 kita ini ya, pagi banget nih guys. Jadi orang-orang masih berebut jalan. Kembangan Cilincing. Orderan sudah ada loh jam segini loh guys. Sekarang tanggal ganjil ya, berarti bisa, mobil ini udah bebas, mau ke Jakarta juga boleh, aman. Curug Cikupa. Ambil dulu guys. Jati Uwung Kelapa 2 guys, kita ada jalan. Oh, Pasar Induk Jati Uwung. Oke, Pasar Induk Jati Uwung. Alpukat Paya Pisang tuh, lihat tuh Alpukat Paya Pisang. Oke guys ya, kita mau ke Pasar Induk Jati Uwung dulu guys. Guys, jam 7.45 ini rame loh orderan guys, serius. Ini orderan luar biasa nih guys. Tahu gitu tadi gue lewat jalan dalam ya, gue baru sadar. Kadang-kadang Google Map juga suka error nih guys, di layar warnanya biru, tapi di realitanya macet. Pas giliran kita kena macet, baru dia ganti warna ke merah. Aduh, Google Map. Cuman kalau udah sini nanggung tadi tuh ya, harusnya pas deket pintu tol kita masuk kanan terus nanti keluarnya di jalan Jati Uwung itu guys. Ya udah, semangat ya guys, udah nanggung guys. Nah, halo guys. Nah, sini kita mau pick up barang. Ini namanya Pasar Induk Jati Uwung. Pasarnya emang bagus guys, rapi, bersih. Ya. Dan di sini kalau kalian mau dapat orderan, kalian sebenarnya ngetem di sini aja bisa tuh, parkirnya di situ tuh kalau kita mau parkir dalam ya. Tapi kalau mau parkir deket-deket luar ya mesti cari parkiran, karena agak susah sih di sini ya, agak mepet gitu. Kalau saran saya sih mendingan kalau kalian punya duit 5.000 tuh parkiran dalam situ juga bisa sih guys. Nah, ini kita gang ke-1, gang kedua, gang ketiga, katanya di sebelah sana tuh gangnya tuh. Coba ya guys ya. Nah, ini barangnya lagi dimuat. Gasnya, odenya. Kayak orang potong. Sorry mah di video jangan dipotong. Itu kepentingan videonya. Pernah eta aya barang nu dipoto teu kedeulean. Aju di tita tuh, foto ge aya 3 tah. Oke, halo guys. Kita udah muat barangnya guys ya. Tuh barangnya udah muat. Kadang-kadang kita perlu divideokan guys barangnya itu, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan si pelanggan. Karena dari dulu tuh beberapa bulan lalu tuh gue udah pernah ya, cuman modal, guling juga guys, guling blend fan. Waduh, mantap. Tuh guling blend fan. Ya jadi gini guys, pernah gue dapet customer dia ngambil di daerah Jati Uwung, kirimnya ke Kelari ya, atau daerah Cibitung sana lah ya, jauh daerah jauh Cibitung. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian dia nanya nih, "Bang, waktu itu abang yang ngirim barang ini kan?" "Iya." "Nah, ini beneran barangnya dikirim apa enggak nih bang? Soalnya si penerima PT-nya itu merasa tidak terima barang." Wah, bahaya nih, ya saya pikir waktu itu bahaya nih, bisa terjadi pemitnahan nih ya, bisa terjadi fitnah nih, dan ujung-ujungnya saya disuruh ganti nih kan. Saya waktu itu berpikir gitu guys. Nah, udah seperti itu, akhirnya saya cari-cari data. Nah, saya pernah foto waktu nanyain ke security, "Ini bener nggak PT ini?" gitu. Nah, saya pernah foto nih bahwa saya nyampe di tempat itu gitu. Nah, akhirnya berbekal foto saya itu selamat guys, akhirnya saya nggak kena ganti barang ya. Semenjak itu ya, saya kalau ada pengiriman apa-apa, muat apa-apa, itu bukan maksud saya kepo-kepoin si customer, bukan. Semua terbuka, saya upload ke YouTube guys, supaya apa? Tahu nih ya, gue udah nyampe di lokasi tujuan ya. Masalah barang itu hilang atau enggak bukan urusan gue lagi dong, kan begitu. Apalagi kayak buah-buahan begini guys ya, kita udah kirim baik ya, nggak ada yang kita ambil gitu ya. Tapi namanya buah guys, kalau udah nyampe di mana itu namanya, di tujuannya,
ada yang diambil satu. Nanti bilangnya, oh itu kali supir Lalamove-nya tuh yang ngambil gitu. Lah kita mah ngapain kita ngambil-ngambil kayak begitu guys ya. Jadi makanya sekarang semua divideoin, dan kebetulan bagus dijadiin konten juga. Nah kita 33 menit perjalanan ya. Oh iya guys, tadi tuh barusan aja ada orderan masuk ya dari daerah Curug sini, Jatah ke Industri, ke Cikarang Selatan 260.000. Aduh, rasanya udah gatel kita pengen ambil ya guys, tapi kan nggak bisa. Nih kita dalam perjalanan ke Kelapa II untuk nganterin orderan ini, buah ini guys, ke tukang nasi uduk. Nah jadi kita mesti sabar ya, belum rezeki kita itu rezeki driver lain yang mungkin semalam dia berdoa supaya Tuhan kasih dia rezeki ya, mungkin ya guys. Makanya kita masih bersyukur dengan semua yang kita dapat. Kalau kita udah cocol 86.000, jangan kayak kita cuma 86.000 belum dipotong jadi 60.000 lah. Begini habis bensin, habis waktu. Nah, nanti nggak jadi berkah. Udah kalau dapatnya 86.000 kalian udah cocol, udah bahagia guys. Nonton nih biar pertanyaan gua adalah gimana caranya biar kita bahagia dalam pengiriman. Nih nonton si Wandi Gustiandi. Nih Wandi Gustiandi tuh. Lagi nih, cocok dulu lah kembangan. Kiloan ya. Nonton tuh ya. Halo semuanya, balik lagi di vlog Raja Online. Jadi malam ini gua on beat. Kenapa gua bilang malam? Dan gua baru bisa. Gua nonton sih biar ada hiburan 30 menit guys, nontonin mukanya dia tuh yang sengak tuh. bercanda ya. Ayo guys, semangat ya guys. Oke guys, kita sudah ada di daerah Kelapa II ya. Dan di sini kita lagi tungguin orderan ya, Tangerang Pasengrahan, Cengkareng, Pulau Gadung. Kita belum ada yang jarak-jarak dekat guys. Ini jarak pengambilannya jauh-jauh nih ya. 11, 22, 20, ya mungkin masih jam 9.43 kali ya. Ruko-ruko juga masih pada dipel-pelin tuh, gue lihat ya. Jam 10 mungkin mereka baru aktif pengiriman kali ya. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit lagi lah guys. Jadi kita tunggu aja ya di sini ya guys ya, karena oke, kita lihat masih 20 ya. Tuh, lihat. Kita sabar dulu ya guys ya. Wih, itu di sana ada Lalamove juga tuh guys. Tuh. A8031XB. Waduh, lagi santai kawan. Tapi lampunya dia nyala guys. Apa nggak buang bensin tuh, lampu dia nyala loh tuh. Waduh, kita aja nggak berani kalau berhenti matiin semua guys. Tuh lihat, mati semua. Penjaringan lagi ada argo petir nih guys. Penjaringan tuh ya, Kosambi. Terus penjaringan tuh argo petir semua guys. Tuh lihat. Nggak ada driver di daerah situ guys. Batu Ceper, Rawabungut. Ini Kelapa II masih belum ada nih, padahal udah jam 10 lebih 8 ya. Tunggu sebentar lagi ya guys. Guys, sudah jam 10.24, anjay nggak kerasa 1 jam lu di sini lu, gila. Bener-bener ngaco. Ngasopang Utara Pagedangan. Tuh. Terlalu jauh di sini ya, Kelapa II persis tuh nggak ada. Jadi dia ada jarak, namanya ada jarak dekat, ada jarak jauh gitu guys. Jadi pada saat kita memanggil driver Lalamove, itu pertama dia cari yang jarak dekat nih, Pagedangan. Tuh. Ya kan, tingkatkan peluang penyelesaian order. Ini karena dari tadi itu begini guys, ini kan ada orderan banyak, gua nggak ngambil, jadi gua diemin aja selama 1 jam. Jadi dianggapnya gua tuh nggak siap kerja gitu loh guys. Padahal titik problemnya adalah nggak mungkin kan gua ngambil 24 kilo, 19 kilo gitu kan ya. Tadi juga ada orderan nih, gua udah ngambil Citerep Kelapa II ya. Baru sebentar udah di cancel, jadi kayak ada opik begitu ya. Ini Pagedangan Cibodas tuh lihat. Ini orang kayaknya di Kelapa II pada nyender apa pada gimana ya, nggak ngerti gue ya. Ramai driver kali. Oke deh, kita berpindah deh guys, yang nggak ada itu deh, yang nggak ada saingan di sini. Oke guys, akhirnya kita dapat order ya guys ya. Kita dapat order ke arah Tambora guys, ke pasar Tambora. Karena kita udah pernah ya 2 kali, jadi kita anggap itu daerah yang aman lah ya. Jadi lanjut ya guys, kita mau pick up dulu. 16 menit perjalanan pick up. Oke guys, kita dalam perjalanan ya guys. Tuh lihat, bawa aksesoris handphone ke Pasar Jaya Perniagaan guys. Dan ini butuh waktu 1 jam 17 menit. Jaraknya 35 km. Hampir aja mau nyebut kilogram. Oke ya guys ya, jadi kita langsung kirim aja jaraknya, karena hari ini inilah rezeki yang kita bisa dapatkan guys. Dan jangan lupa ya, Lalamove punya sistem, kalau misalkan kalian kirim 1 barang, berhasil mengirim 1 barang, poinnya 1. Tetapi kalau kalian melakukan batalan ya, baik batalannya batalan customer atau batalan kalian sendiri sebagai driver, maka
minus 2. Jadi artinya penalti atau hukuman penurunan rating itu lebih besar daripada ya bukan penalti atau penurunan pembatalan ya, rating karena pembatalan itu hukumannya lebih berat dibanding kalian capek-capek nganterin orderan. Nah, kenapa sistem itu diberlakukan? Karena Lalamove nggak percaya sama driver. Kalau sistemnya itu dibikin 1:1 ya, driver-driver di Indonesia itu pada pinter-pinter. Ada yang kong kali kong sama si customer ya, nanti ini aja ya lu yang batalin ya, nanti lu yang batalin kan gua nggak kena penalti, barang lu tetap gua bawa deh, ini KTP gua, kan begitu, betul nggak? Makanya Lalamove kalau meskipun customer ngebatalin, driver tetap kena penurunan rating ya. Nah, penurunan rating itu jangan dianggap sepele buat akun-akun yang baru ya, karena penurunan rating untuk yang orderannya itu masih sedikit ya, itu akan nanti menghajarnya luar biasa, poinnya langsung berkurang drastis, bahkan mungkin bisa dalam resiko ya, beresiko gitu. Paling itu aja dulu ya, rahasia-rahasia kecil dari Lalamove ya, semoga teman-teman tuh bisa mendapatkan pengalaman berharga guys ya. Semangat ya. Oke guys, kita ada di rest area ya, kita lagi mau toilet dulu karena macetnya lumayan nih guys. Dan kebetulan juga kata dia itu tadi sehabis sholat maghrib ya, sholat Jumat, kok sholat maghrib sih ya, sehabis sholat maghrib baru bisa baru bisa turunin barang gitu ya. Ya udah deh kalau gitu kita ke toilet dulu ya, kita beli minuman segar dulu ya guys ya, buat sama ciki ya, buat ngemil ya. Habis masa tinggal kerupuk doang nih guys, tinggal kerupuk doang, mau jadi apa kita? Nah, air putih masih cukup ya, jadi kita beli ciki guys. Oke guys, kita udah beli perbekalan untuk macet guys ya. Perjalanan 40 menit lagi teman-teman, nggak begitu lama sih, cuman persiapan aja kalau macet gitu ya. Nah, ini teman-teman muslim sedang melaksanakan sholat Jumat, dan ini kalau kita langsung kirim guys, jadi kita targetnya itu stay di sana itu sebisa mungkin tuh udah stay cepet gitu ya guys. Oke, sini banyak sekali mobil-mobil yang parkir guys, tapi kita kan maunya keluar ya. Kayaknya salah deh gue. Sudah mulai nggak teratur nih guys. Nih barangnya udah nyampe ya. Udah pasang mah? Oke, mantap. Halo guys, kita lagi ada di dekat daerah Tambora ya, penjaringan Tambora dan sekitarnya guys. Dan di sini gue lagi liatin rute-rute yang ke arah Tangerang guys. Kita lihat ya. Ini ada Kemayoran, terlalu jauh nih, kalau buat di daerah Jakarta tuh jarak 4 kilo aja tuh udah lumayan guys. Karena macetnya ngeri. Nah, kita lagi tungguin dulu di sini ya guys. Oke guys, kita dapetin orderan ya guys ya. Kita dapetin orderan ke Kalideres 165.000 prioritas guys. Lanjut guys ya, lanjut kita ambil ya guys, biar keluar dari daerah sini guys. Guys, harap selalu diingat ya, ini rumus yang paten. Jadi kalau di Lalamove, ketika kita berhasil menyelesaikan satu orderan, itu poinnya 1 ya, poinnya 1. Tetapi kalau ada pembatalan, baik ya dibatalkan oleh user ataupun dibatalkan oleh customer ya, baik driver ataupun customer, itu poinnya minus 2 ya. Itu jangan salah. Itu yang membuat kenapa banyak orang kalau satu kali cancel aja kok ratingnya turun drastis, terutama buat mereka yang orderannya sedikit
ya. Makanya orderan banyak sehari 5 itu tujuannya kalau terjadi pembatalan atau orderan fiktif itu masih aman, maksudnya begitu guys. Wah ini kacau ini ya. Padahal kantor polisi di sebelah situ ya, tapi polantasnya nggak ada, gila. Oke guys, kita lagi cari nih nomornya nih 131 ya, agak ribet ya guys. Aduh, mana udah mau turun hujan lagi guys. Kita lihat lagi guys ya. Memang kecil ya, terlalu kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas kan ya? Sama ini. 80 kan, Kak? Udah ya, benar ya? Oke, itu suratnya tuh situ. Oke. Yang ini mau tambahan tadi, Bang. Oke, siap. Ya udah, makasih ya, Bang. Guys, kita masuk guys, buruan guys. Mau hujan. Guys, barangnya udah dimuat ya guys ya. Dan sekarang kita menuju ke mana tuh namanya? Kalideres tadi ya, kalau nggak salah Kalideres gitu guys. Coba deh kita lihat ya mau masuk tol apa enggak gitu ya. Oh. Di sini sih dia nggak masukin uang tol sih ya guys. Cuma nanti kita lihat kalau tolnya cuma 10.000 ya, 15.000 mah kita bayarin aja. Karena bukan kenapa-napa guys, jangan sampai kita jadi korban ini orang gitu loh. Jadi kita macet-macetan berjam-jam gitu. Nanti gue lihat dulu rutenya ya guys ya. Oke guys, kita udah masuk di tol Pademangan atau tol mana tadi ya, lupa gue. Nah jadi di sini guys, meskipun si customernya tidak tidak memilih jalur tol, cuman kita tetap aja masuk tol karena kalau kita ngikutin customer itu kita rugi waktu guys. Ya, kalau masuk tol ya kebanyakan customer sih kalau udah ditodong uang tol sih akan bayar sih ya. Tapi andai kata nggak bayar pun, ya kita nggak rugi-rugi amat lah guys, gitu ya. Karena kalau nggak masuk tol itu bisa 1 jam lebih guys, 1 jam berapa menit tadi ya. Tapi kalau masuk tol meskipun merah begini tapi 23 menit. Ya kita berpikir ya mendingan masuk tol lah gitu kan. Waktu soalnya guys, uang mah bisa dapat dari tips gitu ya. Tapi kalau waktu itu kan lu nggak bisa balik lagi. Ya kalau gua sih strateginya begitu ya. Tapi tiap orang punya strategi masing-masing lah. Misalkan kayak si Arianto Setiawan itu kan ya, daripada masuk tol ya, mendingan gua lewat jalan biasa, biarin aja dia sepanjang ini nungguin 2 jam 3 jam. Kalau begitu mah jadi susah ya. Terserah sih, tiap orang sih beda-beda sih strateginya. Tapi kalau gua sih prinsipnya uang tol cuma 10.000 begitu masih sikat aja lah guys ya. Oke, semangat ya guys. Oke guys, kita lagi ada di Jalan Profesor Sediatmo menuju arah Bandara Soekarno-Hatta guys. Dan nanti di depan ya kita ambil kiri ke arah Cengkareng. Itu deket Dadap sih seingat gua sih ya. Jadi lumayan lah, siapa tahu ada dari Kosambi ke Cikupa, begitu ke Balaraja ya, ke Serang sih gue pengennya. Serang tuh meskipun jauh ya guys ya, dia nggak macet, enak. Jadi kita di jalan tol begini aja santai, denger musik, nonton YouTube. Ya nikmatin aja keadaan yang sekarang guys. Sampai nanti kalau kita ada penghasilan lain ya kita tinggalin pelan-pelan lalemu begitu ya. Jadi kalau sementara ini kita nggak boleh dulu ngeludah di Magicom kita sendiri ya kan. Kalau orang zaman dulu kan jangan kencing di sumur sendiri kan begitu ya. Atau jangan apalagi tuh ya, jangan meludah di bakul nasi gitu ya. Atau jangan ludahi bakul nasi kamu sendiri kan begitu. Tapi kalau di orang-orang modern ya, itu jangan apa ya, gue jadi lupa. Ya udahlah, kebanyakan motivasi. Aduh, motivasi gue jadi bingung dah. Oke ya guys ya, percayalah jadi driver Lalamove ini cuma sementara guys. Nggak mau gue sampai tua jadi driver Lalamove. Kecuali pemilik Lalamove ya nggak apa-apa, dia mau sampai tua juga jadi pemilik Lalamove ya. Kalau kita driver jangan guys, jangan. Tapi selama kita jadi driver, kita harus kasih yang bagus buat customer, buat Lalamove. Kita harus kasih yang bagus. Dengan cara apa? Tunjukin rating yang bagus. Nah, rating bisa bagus gimana caranya rating bisa bagus? Ya udah, antar barang secepat mungkin. Mau dia reguler kek, ya kan? Kalau kalian sudah cocol, perlakukan kayak prioritas, kirim secepat mungkin. Kalau teman-teman udah ngirim secepat mungkin, dapat bintang 5, dan teman-teman nanti kan akan disodorin lagi tuh orderan-orderan lain kan sama Lalamove, ambil lagi, main ritasi. Nah, dulu gua waktu di logistik ya, di PT Multistruktur tuh ya. Nah, temen gua ada namanya Hans tuh ya, si Hans ya. Nama aslinya kok gue jadi lupa, Hendrik ya. Nah, si Hendrik itu guys, dia itu kan logistik tuh.
Nah, gue baca-baca, oh ternyata kalau driver itu ritasi itu adalah sesuatu yang penting buat driver, ritasi. Makanya driver kontraktor jalan dulu tuh, pengaspalan jalan tuh pada ngebut-ngebut guys, naik mobilnya. Kenapa? Supaya dia cepat bisa ngambil orderan berikutnya. Nah, kita di Lala Move yang orderannya udah disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya gitu ya. Ya kita kirim aja secepat mungkin guys. Jangan ngarepin gendongan dah. Kecuali memang tiba-tiba di depan mata ada orderan gendongan, ya udah sikat. Tapi kita jangan nunggu, gua nunggu dulu ya, 30 menit lagi gua baru jalan ya. Gitu. Nggak boleh ya. Kirim cepat mungkin guys, kirim secepat mungkin. Ya. Oke, semangat ya guys. Ini udah orderan ketiga nih. Gua sisa 2 lagi nih ya. Keburu lah. 2 lagi. Target gua 2 lagi, udah gitu udah kita mau nyampe gimana juga oke lah ya. Ini udah yang ketiga nih. Pokoknya tiap hari itu sebisa mungkin 5 orderan guys. Ini dari statistik hitung-hitungan ala gua ya. Harus 5. Kenapa harus 5 orderan guys? Karena ya, lu nggak pernah tahu kapan lu dapat order fiktif. Lu nggak pernah tahu kapan lu dapat yang namanya cancelan. Nah, coba bayangin, lu nggak punya stok performa, tiba-tiba lu kena cancelan. Mati rating lu, langsung nyungsep rating lu. Memang meskipun rating rendah lu akan masih bisa dapat orderan. Tetapi percayalah, itu udah tinggal di ujung jalan begini guys, udah tinggal jatuh di putus mitra. Ya. Kalau rating itu memang sia-sia, nggak ada gunanya, ngapain si Lala Move hitung-hitung rating lu? Rating itu ibaratnya kayak kesehatan akun lu gitu loh guys. Ya, kalau akun lu udah nggak sehat, ya kan, Lala Move juga secara algoritma kan prioritaskan orderan ke akun yang sehat-sehat. Nah, kalau akun yang sehat-sehat semua udah dikasih orderan dan mereka udah jalan, ya kan, baru sisanya orderan sisanya dikasih ke akun-akun yang kurang bagus. Begitu algoritmanya guys. Jadi ya udah ya guys ya, gue mau ini dulu, mau apa tuh? Wih, kayaknya cakep tuh guys. Kayaknya cakep gak sih guys? Tuh, lihat. Cakep guys. Tapi ya udahlah ya, ayo kita lanjut lagi. Nah, barangnya lagi diturunin tuh situ tuh. Berat, besi kecil gitu guys. Lumayan ya. Tadi aja pas ditaruh di mobil langsung buset, berasa juga. Iya. Padahal kecil ya. Ayo. Udah guys, sekarang kita ke orderan berikutnya guys, karena dapat orderan nih guys. Nih, benda Cikupa guys, deket dari sini guys. Lagi ini lagi tungguin pembayaran sama tol sama parkir 189 ini guys. Kita todong tol. Ya kakak, 189. Ya. Terima kasih. Nanti coba hitung dulu, aku nggak hitung. 1, 2, 5, 6, 7, 8, makasih ya. Nah udah guys, waktunya kita nyebrang guys. Oke guys, kita sekarang menuju ke daerah berikutnya ya guys ya. Ke daerah Benda. Dan di sini tadi orangnya telepon ya seperti biasa lah ya. Bang, bisa nggak bang ambil di 2 titik? Gitu ya. Kita bilang bisa. Bisa. Kenapa gue bilang bisa guys? Daripada dia cancel, anjay. Bisa bang, pokoknya tenang aja, ya kan, gitu. Nganternya kemana? Cikupa, Citra Raya. Masalahnya deket rumah guys. Biasanya kalau deket rumah tuh hawa-hawa Saiton mau istirahat tuh tinggi banget ya guys. Aduh. Jadi mulai otak ini kalau udah deket rumah ya, otak ini pintar guys. Mulai berpikir gini. Lu nanti kalau udah keluar lagi belum tentu lu dapat orderan. Mungkin ini rezeki lu. Mungkin ini memang wayahnya lu pulang. Gitu. Padahal kita punya target harus 5 guys. Gua harus 5 hari ini. Ya bahkan kalau bisa sih lebih dari 5 sih, karena besok anak gue juga libur ya, jadi gue nggak perlu bangun terlalu pagi juga guys ya. Dan besok Sabtu dan Minggu gue sih berupaya untuk on beat ya, on beat sepanjang hari sampai malam guys, Sabtu Minggu guys. Oke ya, kita lanjut lagi guys. Ntar dulu gue ganti gigi dulu. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya, kita lanjut lagi nih. Lala Move.
Oke guys, kita bawa palet guys. Orangnya nanya, bang muat nggak ya itu bang? Muat nggak? Muat. Mau berapa lagi? 10 lagi. Dia bilang 10 lagi muat nggak bang? Muat. Muat. Kalau palet ukuran begini guys, itu tergantung nyusun guys. Jadi kan kita kan panjang 2 meter, lebar 1 meter, betul nggak? 1 meter lebih sih sebenarnya. Cuman ya gue sih selalu bilang 1 meter. Nah, kalau kita susun itu jangan ditidurin. Kalau ditidurin itu meterannya aja yang 2 meter udah kemakan. Jadi harus diberdiriin. Gitu guys cara nyusunnya guys. Nah, kalau Grand Max karena ukurannya itu lebih gede sedikit ya, lekukannya itu kayak lekukan kubus begitu dia ya. Nah, itu kita mau kita tidurin, mau kita miringin semua bisa ya. Tetapi kalau di Wuling Formo itu harus ditutup kayak gitu tuh, maksudnya tuh ya nanti dikasih video ya, tips dan triknya gimana cara memaksimalkan ruang ya. Makanya banyak orang itu sampai tadi difotoin. Kan ini kan kita mau ke titik kedua nih. Jadi gini guys ya, ini curhatan si orang tadi nih. Sebelumnya dia pesan Lalamove mobil Grand Max ya, Grand Max ini rada ini kritis nih ya. Dia nanya, bang ini yang muatin siapa, terus ini 2 titik ntar ada biayanya loh bang, terus ini begini nih, ribet sama dia, langsung di cancel gitu ya. Padahal kata dia, yang namanya orang lapangan kadang-kadang kayak gitu mah nggak usah diomong, udah ada bahasanya gitu loh. Nah terus dia gara-gara gitu nggak ini. Nah terus ketika dapat di kita ini ya kita sih ya selama barang itu masuk mah ini searah guys. Tuh lihat, lu mau dia satu titik atau 2 titik pun atau 3 titik pun selama satu arah, ini kan jalan tol depan kan, depan tuh jalan tol guys, kita ke arah Citra Raya kan ke depan. Nah itu nggak ada ruginya buat kita guys, anggap aja kita memang mau jalan situ gitu guys ya. Kecuali yang satu ada di Benda, yang satu itu ada di berlawanan arah, misalkan di Kosambi ya, dari Benda ke Kosambi dulu ya, beda arah dong bang gitu ya. Oke deh, ini 3 menit lagi ya, kita mau pick up 10 pieces lagi. Ayo Wuling Formo, kamu muat. Ini lokasi kedua 11 ya. Oke 11. Oke guys, berarti total sekitar 22 ini ya. Muat guys, tuh full semua, kiri kanan atas bawah semua full guys ya. Dan kita bilang biaya tol 22.500 ya bang. Oke siap, dia bilang. Perjalanan memakan waktu 43 menit 31 km ke arah Citra Raya Cikupa. Kita keluar di pintu tol Bitung guys. Semangat ya guys. Oke guys, kita sekarang masuk tol. Jadi dari tempat dia ke pintu tol tuh cuma 500 meter guys. Jadi enak banget kan, kita langsung masuk tol. Lumayan kan, nambah lagi. Coba tadi kita komplain, bang ini nggak bisa 2 titik bang, ada biaya bang, ini bang gitu bang. Yang ada duit nggak masuk, PR rating turun. Paling ujung-ujungnya kita ngomel-ngomel ya kan. Nah ini gerbang tol Benda Utama guys. Kita ke arah Citra Raya Cikupa ya guys. Cuman 5 menit doang pulang ke rumah itu, aduh berat amat ya. Oke guys, kita udah ngelewatin ini ya, pintu tol mana tadi ya, Benda ya. Nah di depan kita itu ada Lalamove. Woi, Lalamove pick up. Ya kita doain ya guys, deketin dulu terus kita doain guys. Ya. Jadi gua tuh kalau ketemu orang-orang sesama Lalamove ya, mungkin karena senasib sepenanggungan dipotong 20%. Ya. Jadi ya kadang-kadang kalau udah dekat begini, kadang gua doain ya Tuhan, semoga abang yang nyetir B9706 CAK itu diberkahi dengan kesehatan, kemakmuran, rezeki dipermudah ya. Mudah-mudahan nih si abang ibaratnya melalui Lalamove nanti bisa punya usaha apa kek gitu ya. Jangan jadi Lalamove kebanyakan, kelamaan. Oke, lanjut lagi guys. Oh dia minta jalan, kita kasih jalan, kita rem aja guys tuh, stabil. Semangat ya guys ya. Oke sudah nyampe ya. Guys, kita udah baru nurunin barang. Dikasih loh, tagihan cuman berapa sama tol tadi, 160.000 ya. Dikasih 200. Kaget kita guys, dikasih 200 guys. Kita bilang, Kang banyak amat ini dikasih 200. Udah nggak apa-apa buat ngerokok. Hah? Kan saya nggak ngerokok Kang gitu. Ya udah buat ngopi. Aduh, ada-ada aja lagi ya. Jadi ya udahlah, demikianlah ya guys. Gua mesti jemput ibu negara, dia udah WA guys. Kalau mau ya lanjut ya, kita malam lanjut guys.
Tapi gue bingung kalau sama itu lala lagi. Wuling formal ya, agak bingung sama ininya. Tuh dulu, pintunya masih kebuka guys. Oke, halo guys, tepat di jam 16.29 pekerjaan kita sudah selesai untuk hari ini guys. Mungkin besok kali ya kita baru bisa full ya. Dan di sini kita ada di pom bensin. Pom bensinnya itu yang deket Torabika ya. Kalau orang Bitung pasti tahu. Oke, bagaimana penghasilan kita hari ini guys ya? Laporan pendapatan. Nah, ini yang sering ditunggu-tunggu ya. Oke, laporan pendapatan kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, setengah 5 sore. Kita mendapatkan 4 orderan ya. 4 orderan. Dan di sini pendapatan online-nya 58.000, penghasilan tunainya 376.000, subsidi lalangnya kosong ya. Dan totalnya adalah Rp434.560. Nah, terus kemudian secara minggu ini guys ya, kita sudah menyelesaikan 17 orderan ya, pendapatan online-nya minus 113.000, penghasilan tunainya 2,4 juta ya. Jadi kita kebanyakan ngambil cash guys. Sampai numpuk nih guys. Nih sampai numpuk nih, gua nggak bohong nih, sampai numpuk di dalam dompet ya. Nah, terus berikutnya yang bulanannya guys. Bulanannya per tanggal berapa sekarang? 17 Oktober ya. 17 Oktober kita sudah membukukan pemasukan 6,1 juta ya. Dengan pesanan lengkapnya itu adalah 4,9 orderan selesai, pendapatan online-nya 76.000, penghasilan tunainya 6 juta, subsidi lalamuknya 0. Ya, menurut kalian gimana? Gacor nggak? Kalau gacor ya jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Jadi teman-teman, semenjak mobil van ini kita berdayakan ya. Ini kalau kemarin-kemarin ini pakai Ayla ya kan. Nah, semenjak mobil van ini kita berdayakan ya, puji syukur ya, pendapatan kita juga meningkat drastis ya. Jadi ini baru tanggal berapa nih? Baru tanggal 17 sudah bisa menyaingi penghasilan bulanan di pakai waktu Ayla itu ya. Di bulan Juli ya. Jadi kita masih ada kesempatan untuk ini, batangnya ini bisa lebih tinggi lagi guys. Ya, bisa ngelewatin penghasilan di bulan Juli ya. Jadi ayo teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Semoga teman-teman bisa termotivasi, bisa terhibur ya, bisa tersemangati lagi teman-teman, karena kita bekerja di sini itu sementara ya, karena memang kita belum ada penghasilan lain. Tetapi kalau sudah ada penghasilan lain, tentu aja kan kita juga akan tinggalin Lalamove ya suatu saat ya. Doa saya sih supaya kalian jangan jangan lama-lama jadi driver Lalamove, pada punya usaha masing-masing, pada punya rezeki yang lain yang lebih bagus ya. Tapi kalau saat ini teman-teman cuman ada rezeki dari Lalamove, ya lakuin yang bagus ya, layanin customer yang bagus ya, kasih juga yang bagus buat Lalamove perusahaan juga ya. Jadi jangan main curang-curang ya, tetap ya, kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sekarang. Semangat ya guys ya. Saya undur diri dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Sebagai penutup nih, ini video paling ujung guys. Nah, ini pendapatan hari ini guys ya, belum digabung dengan pendapatan kemarin nih. Pendapatan hari ini ya, yang 100.000 merah ini buat bayar cicilan mobil harian guys. Selebihnya ya buat buat kita puterin lagi ya, buat isi bensin, buat kita kasih makan keluarga, beli susu anak, bayar SPP, bayar peleter ya teman-teman ya. Semangat ya guys, semoga kalian juga penuh dengan rezeki ya. Ayo guys ya, kita harus semangat. Oke, halo guys, ini laporan isi bensinnya ya. Hari ini kita menempuh jarak 137 km. Dan kita isi bensin, buset terang banget, isi bensin 123.000 ya guys. Jadi lumayan ya. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.